Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya hari yang kita nanti-nantikan ini sudah tiba juga, di mana hari ini adalah momentum untuk menentukan terkait dengan kasus diplomat muda Indonesia, Arya Daru Pangayunan. Apakah meninggalnya mendiang ini karena ada unsur pidana atau tidak ada sama sekali? Hari ini ada salah satu statement dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang merupakan salah satu dari pihak eksternal yang diundang di Polda Metro Jaya. Untuk hari ini, istilahnya adalah bukan gelar perkara, teman-teman, tetapi istilahnya adalah ANEF yang merupakan rapat analisis dan juga evaluasi. ANEF ya disingkatnya, jadi bukan gelar perkara. Karena kalau gelar perkara itu, setahu aku adalah sudah kayak mini persidangan gitu, semua saksi, baik peristiwa ataupun juga ahli, bahkan juga terkadang ada nggak cuma penyidik, tetapi juga dengan kejaksaan, itu biasanya hadir. Tetapi ini adalah kategorinya ANEF, analisis dan juga evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan dan juga laporan dari berbagai macam pihak. Lantas apa saja laporan dan juga analisis yang sudah dikumpulkan dari tim yang sudah bekerja sejak 20-an hari yang lalu? Pertama, rapat di Polda Metro Jaya ini dimulai sekitar jam 10 pagi. Selain Komnas HAM juga dihadiri selain Kompolnas juga ada Komnas HAM, terus juga saksi-saksi ahli, baik itu dari ahli digital forensik, ada juga dari autopsi, dan juga ahli-ahli yang berhubungan dengan hasil laboratorium dan juga CCTV, serta juga sejumlah saksi peristiwa. Kasus ini menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam ini dikatakan bahwa kalau secara peristiwanya itu sudah sangat jelas sekali. Ada 3 lokasi utama dan 20 CCTV itu sudah dijelaskan ke kami. Kami sudah melihat bagaimana proses pengumpulan data dan juga proses analisanya. Pertama adalah CCTV yang berada di area Grand Indonesia, tempatnya dari mendiang belanja di tanggal 7 Juli 2025. Beberapa jam sebelum ditemukan sudah tidak bernafas. Kemudian CCTV yang mengarah ke kantor Kemlu di mana diketahui mendiang menghabiskan waktu sekitar 1 jam 26 menit yang berada di rooftop di lantai 12 kantornya. Dan yang terakhir adalah lokasi yang berada di kos-kosannya. CCTV-nya sudah clear semua. Secara peristiwa ini sudah ketahuan sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya mendiang. Tetapi ada satu lagi data yang tidak bisa hanya sekedar pandangan mata, tetapi adalah untuk meyakinkan dari otopsi. Untuk dilihat bagian dalamnya, apa yang menyebabkan mendiang itu meninggal dunia. Nah, kemudian dalam rapat hari ini pun juga dikatakan ada beberapa penjelasan yang sangat detail dijelaskan oleh sejumlah dokter otopsi yang melakukan otopsi pada 8 Juli 2025, beberapa jam setelah ditemukan, setelah selesai otopsi, lantas dimakamkan di Yogyakarta. Nah, ada sebagian orang yang berpikir bahwa apakah dengan hanya waktu yang 1 hari tersebut ya, ditemukan sekitar setengah 8 pagi, tanggal 8 Juli tersebut, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, dan di hari yang sama juga dipulangkan ke Yogyakarta, apakah itu waktunya nggak terlalu mepet Anjas untuk dilakukan proses tersebut? Kalau aku ngomong dengan sejumlah kolegaku yang berprofesi sebagai dokter otopsi, dikatakan otopsi itu paling cuma membutuhkan waktu 2-3 jam. Jadi secara common sense itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Dijelaskan bagaimana proses pengambilan data, dijelaskan juga tentang penyebab-penyebab yang kasat mata, dan juga di bagian dalam. Misalnya kenapa kok di bagian bagian luar tersebut ada yang biru-biru dan sebagainya. Coba kita simak keterangan dari Komisioner Kompolnas terkait kenapa kok kayak ada salah satu statementnya kan biru-biru ya teman-teman, yang katanya ada, mungkin kalian sudah melihat ya, biru-biru tersebut sudah aku tampilkan juga di Instagram storyku di Anjas Asmara. Itu ntar aku repost lagi ya. Itu ada agak biru-biru di leher. Apakah itu merupakan pertanda adanya dugaan pidana atau adalah hal yang wajar dalam naturalisasi atau proses natural pada saat orang sudah tidak lagi bernafas? Ini salah satu cuplikan dari beliau, teman-teman. Oh, ini kok ada foto yang beredar dan sebagainya, kayak ada luka di leher dan sebagainya, misalnya kayak begitu. Tadi kami jelaskan dari ujung ke ujung soal otopsi ini, ya, dari sebelum tubuhnya diotopsi, kondisinya kayak apa, sampai hasil otopsinya dijelaskan. Oke.
Sayang sekali dalam keterangan kali ini, Komisioner Kompolnas ini tidak menjelaskan secara detail. Adalah hal yang wajar karena beliau bukanlah seorang dokter forensik. Dan ini akan dijelaskan pada saat nanti press release dari Polda Metro Jaya beserta timnya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini tidak menjawab, tapi cuman dari sini kita bisa tangkap diakui tentang biru-biru tersebut adalah betulan ada. Tetapi penyebabnya apa? Ini masih belum jelas. Karena kalau aku lihat sebenarnya dari pengertian tugasnya Kompolnas ini ngapain sih? Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas itu memiliki dua tugas utama. Pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Selain itu, Kompolnas juga bertugas menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Artinya, kalau dari Kompolnas ini tugasnya sebenarnya fokus utamanya adalah memberikan laporan kepada Presiden terkait dengan kinerja kepolisian yang saat ini sedang menangani kasus dari diplomat muda Arya Daru di sini. Tetapi apakah sebagian masyarakat yang berpikir kesannya kok Kompolnas ini kayak juru bicaranya Polri? Seharusnya kan tidak seperti itu kalau kita lihat dari bagian yang sifatnya adalah mengkritisi, mengawasi. Mengawasi itu kan nggak cuma sekedar mengawasi, tapi juga ada kritisi, ada beberapa hal yang juga sifatnya deskripsi. Oke, di bagian berikutnya lagi pun, dari keterangannya Komisioner Kompolnas ini mengatakan bahwa kenapa waktunya lama gitu. Karena memang disampaikan di sini dalam proses ANEF hari ini yang merupakan rapat analisis dan juga evaluasi, itu ternyata ada banyak sekali yang dianalisa. Misalnya adalah selain data otopsi, juga ada data-data digitalnya, forensiknya, dari CCTV, kemudian juga alat komunikasi, laptop, dan sejenisnya. Sidik jari pun juga menurut beliau ini dijelaskan sangat gamblang dalam rapat ANEF ini bahwa ada penjelasan tentang bagaimana cara mengambil sidik jari, menganalisanya, dan ditunjukkan kenapa kok bisa menyimpulkan poin tersebut. Kita sebenarnya sudah tahu ya, poin ini adalah poin di mana dikatakan di awal-awal bahwa tidak ada sidik jari orang lain yang ditemukan di dalam lakban warna kuning tersebut yang melilit dari mendiang Arya Daru Pangayunan. Tetapi bagaimana dengan plastiknya? Apakah juga linear dengan temuan yang di sana? Kalau seandainya temuannya adalah linear, bahwa hanya ada sidik jari mendiang di situ, apakah itu sudah otomatis bahwa tidak ada unsur pidana? Seperti dikatakan juga dari penyidik bahwa ternyata kan lakban kuning tersebut, bonggolnya katanya ditemukan juga di sebelah kiri bagian dari mendiang. Dan itu masih terhubung atau tidak, detail-detail itu yang masih belum clear, cuma dikatakan secara sekilas bahwa bonggolnya tuh ada ditemukan di situ. Tetapi kan seperti kalian tahu bahwa yang melihat foto-foto mendiang itu sepertinya sekarang sudah mulai banyak ya teman-teman. Dan kondisi yang bisa gue gambarkan adalah dari foto yang aku lihat itu ada bagian yang plastiknya itu terbuka di bagian dekat mulut sama hidung. Plastiknya terbuka dan apakah itu adalah hal yang wajar atau enggak? Plus juga kita pengen tahu sebenarnya pertama kali lakban itu memulainya dari mana? Apakah dari bagian mulut, hidung, atau akhirnya di mana gitu? Karena ini menjadi bagian yang penting. Kalau seandainya akhirnya dari ujung lakban tersebut adalah berakhirnya di mulut, ya ini masuk akal. Karena kan mungkin dia akan melilit bagian yang sifatnya gampang dulu merekatnya. Secara logika, kalau memang bagi sebagian yang yakin ini adalah keinginan dari mendiang sendiri, logikanya adalah biasanya akan memulai melilit adalah misalnya plastik begitu. Dari bagian atas, setelah kuat semuanya baru di bagian akhir. Tapi kalau seandainya yang dimulai adalah di bagian yang mulut dan hidung, yang bagian atasnya itu terakhir, kan orang itu nggak bisa bernafas, mohon maaf nih pada saat kita berenang gitu kan ya. Paling kan kita nggak bisa bernafas itu kan 1 menit, itu 2 menit nggak bisa bernafas saja, kayaknya udah megap-megap. Bagaimana mungkin dari mendiang bisa melilitkan lakban yang sebelumnya ada plastik dengan cara yang sangat singkat, tetapi sangat rapih. Ini kan salah satu teka-teki yang menurut aku kita nggak hanya bisa rely pada pandangan mata, karena yang namanya pandangan mata itu kadang bisa menipu teman-teman. Dan di era seperti sekarang ini, kayaknya bukan hal yang mustahil ya, para pelaku-pelaku kejahatan itu bisa memanipulasi hal-hal agar kesannya adalah dilakukan sendiri. Ini adalah salah satu alasan kenapa menurut Komisioner Kompolnas ini penyidikannya terbilang cukup lama.
Awalnya cuma 7 hari, sekarang sudah lebih dari 2 minggu ya. Belum ada juga rilis resminya dari Polda Metro Jaya. Akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, Mhm. sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Oke. Yang paling menarik adalah statement latar belakang. Latar belakang ini interpretasiku adalah terkait dengan keluarganya mendiang, pola hidup, rekan kerja, dan sebagainya. Kalau orang sudah dianalisa sampai sebegitu dalamnya, artinya bahwa beberapa alat bukti lainnya tuh kesannya masih abu-abu, nggak yakin begitu loh. Karena kalau sudah sampai ke arah tersebut, katanya sudah terang benderang dengan CCTV dan sebagainya. Tapi kenapa harus diperiksa lagi bagian latar belakangnya? Latar belakang seseorang tuh kadang bisa berpengaruh ya dengan sebuah peristiwa, tapi itu kan bukan serta-merta. Misalnya adalah, kalau kamu berasal dari keluarga yang baik-baik, mohon maaf nih, sudah pasti seluruh lapisan kehidupan kamu adalah baik-baik. Begitupun juga sebaliknya, kalau kamu berasal dari keluarga yang broken home atau hancur dan sebagainya, sudah pasti hidup kamu tuh belangsak gitu. Kan nggak juga, itu adalah bagian yang subjektif. Kenapa kalau memang sudah terang benderang, bagian subjektif seperti itu masih terus dilakukan pendalaman? Bagi aku, apa yang dikatakan kadang itu tidak sesuai dengan strategi-strategi yang dilakukan. Tidak hanya hasil otopsi menurut beliau, tapi juga ada digital dan juga hasil keterangan dari saksi peristiwa yang dipaparkan dalam rapat hari ini bersama Polda Metro Jaya. Sangat komprehensif. Tidak hanya soal hasil otopsi, tapi juga hasil digital. Tidak hanya soal hasil digital, juga keterangan saksi. Terus itu di-compare, misalnya CCTV dengan rekam jejak digital yang lain, dengan WA itu di-compare. Oke. Kalau untuk komparasi dan juga supporting data satu sama lain, aku yakin dari penyidik sudah jago banget ya. Misalnya jelas CCTV-nya dicocokin nih sama waktu BTS dari teleponnya mendiang, dicocokin lagi dengan keterangan saksi dan sebagainya. Aku yakin itu adalah menjadi petunjuk yang sangat baik sekali untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi apakah itu tidak mungkin dari para dugaannya pelaku di luar sana membuat rekayasa sedemikian rupa agar seolah-olah seperti keinginan mendiang? Ini juga bukan hal yang mustahil ya teman-teman. Oke, kita lihat nanti ya perkembangan selanjutnya, kapan dari penyidik akan segera merilis terkait dengan temuan-temuannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.